Fotolovers. Kali ini kita akan membahas tentang metode pengukuran yang dilakukan oleh beberapa channel YouTube ataupun instalator yang menggunakan semacam alat pengeras suara. Apakah teknik tersebut benar atau tidak benar? Nanti kita akan bahas. Jadi secara tegas boleh kita sebutkan metode yang mereka gunakan itu sebenarnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Jadi mereka menggunakan semacam alat pengeras suara yang ditempelkan pada pintu-pintu mobil untuk mengukur sebelum dan sesudah pemasangan peredam. Ada juga yang mengukur pada area kolong ban sebelum dan sesudah pemasangan peredam. Jika kita perhatikan pada pintu mobil, di dalam pintu mobil ini tentu terdapat rongga udara. Nah, begitu ada rongga, maka udara akan mengisi kepada rongga tadi. Nah, udara yang menempati rongga tadi tentu dia akan bergerak. Selama udara tadi bergerak, tentu dia akan terjadi namanya gesekan antar molekul udara ataupun molekul udara dengan plat pintu yang kita sebut dengan pusaran angin di dalam rongga pintu tadi, yang sebenarnya tidak terdengar oleh telinga manusia. Ya. Nah, mereka menggunakan semacam alat pengeras suara yang ditempelkan pada plat pintu. Maaf, ini saya pertegas, alat yang saya pegang ini sebenarnya hanya ilustrasi, bukan seperti ini alat yang sebenarnya. Nah, mereka tempelkan di pintu untuk mengukur pusaran angin di dalam rongga pintu tadi sebelum dipasang peredam. Nah, kemudian diukur lagi setelah dipasang peredam, atau artinya ada penebalan pada plat tadi yang sebelum dan sesudah dipasang peredam untuk melihat perbedaannya, apakah ada pengurangan dB atau tidak. Yang perlu saya tegaskan adalah, sekali lagi, pusaran angin di dalam rongga pintu mobil itu adalah sangat kecil dan tidak terdengar. Namun oleh pengeras suara yang ditempelkan di plat ini, yang sebetulnya pusaran angin tadi tidak dengar, diperkeras sampai berkali-kali lipat, sehingga saya mendapati ada channel yang menyatakan sampai mencapai 85 dB suara yang diperkeras, yang harusnya tadi tidak terdengar. Nah, kalau 85 dB ini kita terjemahkan, maka itu suara yang ditimbulkan sudah sangat besar sekali. Sementara kita duduk di dalam angkot yang dalam keadaan terbuka, belum tentu suara yang kita deteksi itu adalah mencapai 85 dB, mencapai 80, apalagi 85 dB, sangat keras lagi. Kalau di dalam rongga mobil ini sudah mencapai 85, pusaran angin dalam rongga pintu mobil mencapai 85 dB, itu pusaran angin lagi, bukan pusaran angin kecil lagi, itu sudah menyerupai pusaran angin tornado atau angin puting beliung kali. Nah, jadi sama sekali tidak masuk akal. Nah, jadi saya sekali lagi saya jelaskan, itu sama sekali tidak masuk akal, karena pusaran angin di dalam rongga pintu tidak mungkin sebesar itu. Itu hanya merupakan pengerasan saja yang diperbesar. Nah, yang kedua adalah, yang mau saya sorotin adalah, setelah pemasangan peredam, katanya kemudian diukur lagi. Setelah pemasangan peredam, artinya pada plat ini sudah ditambahin semacam peredam atau penebalan dinding, kemudian diukur lagi. Nah, kalau begitu cara pengukurannya seperti itu, sebenarnya tidak usah pakai peredam pun, kita bisa menggunakan kardus tebal seperti ini, ataupun busa seperti ini, ataupun papan kayu seperti ini. Kita taruh di lapis di balik plat ini, harusnya di balik plat ya, karena peredam itu biasanya dipasang di plat. Tapi kan tidak mungkin saya bongkar ini plat. Jadi anggap saja ini lapis kedua setelah plat ya. Harusnya ini di belakang plat. Nah, setelah kita taruh begini, setelah dipasang peredam ataupun setelah dipasang yang lain, kemudian kita ukur lagi, karena dia tidak langsung kena plat ini tapi terhalang oleh lapisan kedua, tentu suara yang terdeteksi oleh pengeras suara tadi akan berkurang. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya salah juga, bukan seperti itu cara pengukuran. Kalau begitu caranya, tidak usah pakai peredam pun tetap akan berkurang. Kalau metode yang digunakan seperti itu, jelas ini adalah metode yang salah. Dan yang kemudian yang ketiga yang saya mau sorotin adalah, pengukuran dB yang akurat sebenarnya tidak bisa dilakukan dalam ruangan terbuka. Kenapa? Karena ruangan terbuka itu banyak sekali faktor ataupun variabel yang mempengaruhi. Ya, cuman kali ini saya tidak akan membahas tentang cara ataupun metode pengukuran peredam yang benar pada video kali ini. Untuk metode pengukuran yang benar bisa Anda baca di
block hair noise, yaitu di konsep peredam mobil yang benar. Di situ banyak sekali sudah kita jelaskan secara detail metode ataupun cara pengukuran yang benar. Nah, jadi ini yang kita harus pertegas. Jadi metode yang digunakan menggunakan alat pengeras suara tadi itu sebenarnya tidak benar. Jadi jangan terbawa oleh YouTube ataupun channel-channel yang sedemikian, karena itu sudah dipastikan metode yang digunakan sudah jelas salah. Nah, itu yang saya mau bahas pada video kali ini. Sekian.